masuk di Indonesia, saya pengen minta tanggapannya dari Pak Surya Paloh tentang yang sudah ramai di media sosial. Ini kan sudah dikomentari oleh semua masyarakat, Pak, bahwa kasus ini ada intervensi dari kekuasaan dan salah satunya karena ada pandangan politik yang berbeda antara Pak Surya Paloh, mungkin ya pendukung Anies, dan pemerintah mungkin ke salah satu kandidat. Mungkin itu, Pak. Bagaimana tanggapannya, Pak? Tanggapan saya ini sebenarnya harus mengkaji ulang. Apakah itu benar? Saya pikirkan ulang. Di dalam proses itu saya berkontemplasi. Sampai sejauh ini saya berpikir positive thinking, nggak ada itu intervensi. Sejauh ini. Tapi kita nggak tahu esok hari. Kita nggak tahu siapa yang garanti bahwa kasus ini tidak diintervensi. Mungkin sekarang, saat ini tidak. Besok, lusa, minggu depan, bisa saja terjadi. Jadi tanggapan saya, semuanya, apabila kita sayang pada negeri ini, buanglah kepentingan-kepentingan subjektivitas, buanglah kepentingan-kepentingan sesaat. Jika memang kepentingan strategis yang lebih besar menunggu kehadiran kita. Itu. Izin Pak, saya Adi dari TV One ingin bertanya mengenai pencalegan Pak Johnny Plate. Apakah ada pengaruh dan elektabilitas Nasdem mengenai pencalonan Anies, Pak? Terima kasih. Ya, kawan-kawan tahu itu. Sebenarnya pertanyaan Anda bisa jawab, ya, pengaruh pasti ada. Institusi partai politik yang dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik, salah satu faktor atau key factors yang menentukan sekali. Kalau wartawan, barangkali kawan-kawan wartawan ya mempunyai opini, Nasdem itu memang udahlah, memang partainya bullshit, itu nggak ada artinya, itu lemah, itu salah, itu bohong, itu memang kan perlu kita hukum, itu rusak itu elektoralnya. Tergantung bagaimana kita membangun persepsi publik, dan itulah peran rekan-rekan institusi pers yang saya nantikan dan saya harapkan, pers yang bebas dan tetap mempunyai rasa tanggung jawabnya, tapi pada profesionalisme dan etik yang kita miliki. Bapak izin sedikit lagi, Bapak mau tanya, saya Rumondang dari Detikom, mau tanya soal apakah sebelumnya Pak Plate pernah mengajukan untuk mundur dari Menkominfo sebelum ini. Kemudian soal pencalekan Pak Plate yang sudah berjalan, apakah pendaftarannya ditarik atau seperti apa? Kemudian tadi soal bantuan hukum kepada Pak Plate terkait hal ini seperti apa? Terima kasih. Pertama, sebagai sekretaris jenderal dan saya dalam kapasitas sebagai ketua umum, tentu saya wajib mendalami kasus ini. Toh ini sudah cukup menjadi konsumsi publik dalam beberapa waktu. Johnny juga sudah periksa berapa kali. Pertanyaan saya sederhana. Bung tahu, saya ketua umum di sini menyurahkan semua energi dan idealisme saya, waktu dan tenaga pikiran saya. Saya tidak mempunyai interest apapun untuk duduk dalam suprastruktur kekuasaan dan pemerintah. Saya ingin mengabdikan diri saya untuk membangun negeri ini. Satu hal yang saya minta dari Anda, jujurlah, Anda ada terlibat atau tidak? Hal yang prinsipil sekali. Kalau ada urusan tetek bengek, saya nggak campurin itu. Hal yang prinsipil sekali, yang bisa merusak kita semua. Dialog ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia menyatakan nggak ada. Itu yang pertama. Makanya saya confident untuk dia sebenarnya tidak terseret dalam situasi seperti apa yang dialami oleh dirinya hari ini, yang di Borgol tadi.
Saya membayangkan bukan hanya anaknya, istrinya, cucunya. Itu barangkali yang menyentuh rasa human hati saya. Tapi itulah konsekuensi yang juga harus dibayar oleh. Kedua, mengenai masalah pencalekan. Ini kita akan konsultasikan dengan KPU. Kalau memang KPU menyatakan oke, kita masih mengadu ajas presumption of innocence. Praduga tidak bersalah. Jelas itu. Ketiga, bantuan hukum wajib. Kawan-kawan di luar partai aja kalau memang meminta bantuan hukum kita kasih. Apalagi sekretaris jenderal partai. Kewajiban kita untuk memberikan. Baik, kawan-kawan semuanya. Satu Pak. Thank you. Pak. Selamat sore, terima kasih.